Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 25 Oktober 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-30. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 13, ayat 18 sampai dengan ayat 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus berkata, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Dan ia berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Saudara-saudari yang terkasih, pemazmur mengatakan bahwa orang yang melangkah menangis sambil menaburkan benih akan pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkas panenannya. Mazmur 126 ayat 6. Perkataan ini sangat inspiratif karena Tuhan mau mengingatkan kita semua untuk memiliki spiritualitas kerja. Bekerja itu berarti kita sebagai manusia yang diciptakan sesuai dengan citra Allah mau menunjukkan partisipasi kita di dalam keilahian Tuhan. Dengan bekerja, kita mau menunjukkan jati diri kita sebagai manusia. Orang yang tidak bekerja tidaklah mencerminkan dirinya sebagai manusia. Santo Paulus mengatakan, "Kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna." 2 Tesalonika 3 ayat 11. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam warta Injil pada hari ini menjelaskan kerajaan Allah dengan memberikan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu paling kecil dari biji-biji yang lain, tetapi ketika tumbuh akan menjadi pohon yang memiliki cabang-cabang sehingga burung pun dapat bersarang di atasnya. Burung-burung menyukai biji sesawi yang berwarna hitam dan nikmat. Kerajaan Allah juga pertama-tama diterima oleh sedikit orang di dalam hati mereka. Sejalan dengan perkembangan waktu, kerajaan Allah masuk di dalam hidup setiap orang dan mengubahnya dari dalam diri orang tersebut. Saudara-saudari yang terkasih, kerajaan Allah juga diumpamakan dengan ragi. Sebuah adonan dari tepung terigu yang kecil atau sedikit akan menjadi besar karena peran dari ragi. Ragi merelakan dirinya masuk ke dalam adonan itu, dan dari dalam ia mengubah adonan yang tadinya kecil mengembang menjadi besar. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang mau dikatakan oleh Yesus sebenarnya dalam warta Injil hari ini bagi kita? Biji sesawi itu kecil, tetapi bisa bertumbuh menjadi besar, bercabang-cabang, sehingga membiarkan burung-burung bertengger memakan bijinya, bahkan bersarang di atasnya. Demikian hidup sebagai orang yang memiliki harapan kepada Tuhan. Seluruh hidup kita, baik suka maupun duka, akan memiliki arti kalau kita percayakan hanya kepada Tuhan. Kerajaan Allah juga pada awalnya diterima oleh sedikit orang, tetapi saat ini kerajaan Allah dapat menguasai seluruh dunia. Saudara-saudari yang terkasih, di sini orang harus berjiwa optimis, selalu punya harapan, dan diwujudkan dalam kerja. Ragi itu sedikit, tetapi ketika sudah dicampur dengan adonan, ia bekerja sedemikian rupa lalu kehilangan wujudnya, masuk ke dalam adonan dan membuat adonan jadi besar. Kerajaan Allah juga membuat transformasi atau perubahan hati manusia untuk selalu bersatu dengan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, untuk itu Roh Kudus tetaplah menjadi andalan setiap orang percaya. Roh Kuduslah yang membantu transformasi batin kita untuk menjadi layak di hadirat Tuhan. Kerja kita bukan hanya kerja kita, melainkan
merupakan campur tangan Tuhan dalam rohnya, sehingga kita bersukacita dalam sukacita ilahi. Namun Santo Paulus berkata, akan tetapi harta ini kami bawa dalam bejana tanah liat untuk menyatakan bahwa kuasa yang luar biasa ini bukan kuasa kami, melainkan kuasa Allah. 2 Korintus 4 ayat 7. Maka dari itu, semoga sabda Tuhan pada hari ini membuat kita semakin tekun dalam harapan dan berkarya demi kemuliaan Tuhan yang akan digenapi di dalam diri kita oleh Roh Kudus. Kemudian, senantiasalah kita berdoa dan bermohon kepada Roh Kudus itu agar selalu datang dan membaharui hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sabdamu memberi senantiasa harapan akan hidup baru kepadaku. Curahkanlah rohmu dalam hidupku selalu, sehingga aku sungguh-sungguh menjadi baru, bersemangat mau bekerja mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.